Berikut saya akan menyampaikan cara penggunaan untuk modul transaksi. Jadi kalau tadi setup, jadi pada dasarnya aplikasi ini adalah sama untuk jenis budidaya peternakan, baik bagian setup, transaksi, dan laporan keuangannya. Yang membedakan hanya contoh isiannya saja. Kalau tadi mungkin pada bagian setup contoh isiannya adalah peternakan ya, pembelian kambing, sapi, dan lain-lain. Untuk bagian transaksi, untuk tambak udang saya sedikit buat berbeda, tapi nanti untuk bagian laporan keuangan akan sama lagi dengan contoh isian yang lain. Jadi untuk yang tambak modelnya tambak udang atau tambak ikan, jadi tadi di persediaan ini adalah contoh setup di persediaan, di mana di sini nama produknya ya disebut saja lele, tapi ada sedikit tambahan yaitu ini merefer ke satu kolam. Jadi untuk bisa kenapa dibuat di grup menjadi satu kolam untuk mempermudah terhadap perhitungan laba rugi di laba rugi kotor. Ya, jadi kalau kita lihat laba rugi kotor di sini bisa terlihat ini bisa kita bagi laba rugi per kolam. Tapi kalaupun tidak juga tidak apa-apa, misalnya kolamnya memang sudah campur atau sudah tidak bisa dipisahkan lagi, ya tidak masalah juga. Tapi kalau ingin melihat hasil atau profit sampai level per kolam, itu bisa dipisahkan dengan membagi grup-grup apakah lele atau udang itu per kolam. Nah, di sini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana cara penjualannya, memasukkan data penjualan. Di sini saya kasih contoh. Di sini diisikan tanggal, ya tanggal. Perhatikan ini formatnya harus format tanggal ya. Kalau di sini walaupun kita tulisannya Sabtu 2 Februari, perhatikan di kolom di sini ini adalah format tanggal yang sesuai dari Excel-nya. Ini hanyalah penyampainya saja. Kemudian di sini diisikan nomor faktur jika pelanggan tersebut menginginkan faktur. Tujuan dari faktur ini kalau misalnya kita cek di bagian faktur penjualan, kita pilih faktur, akan muncul secara otomatis informasi dari pelanggan, kemudian transaksi pembeliannya. Ya. Kemudian di sini nama pelanggan ini juga opsional, bisa diisi, bisa tidak, tapi kalaupun diisi bisa merefer kepada data pelanggan yang sudah diisi di bagian setup. Atau kalau misalnya datanya ngacak, silakan saja di sini diisi, karena yang penting adalah kalau ini diisi kalau memang ada pelanggan yang berpiutang. Jadi kita bisa melacak atau melihat rekap dari piutang agen atau pelanggan tersebut. Kemudian di sini diisi nama produknya, yaitu produknya ini saya tulis ada udang kolam 1, ini banyak ya. Jadi ini adalah kita memilih produknya itu dari kolam yang mana. Jadi di sini ada udang kolam 1, ini otomatis. Nah, ureanya bebas untuk diisi. Nah, nomor urut faktur ini adalah untuk menentukan nomor urut faktur. Ini bisa tidak diisi juga. Ini hanya kalau mau menentukan urutan faktur di bagian faktur penjualan. Ini kan ada nomor urut 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya nanti ada satu pelanggan transaksi lebih dari 1, misalnya ada 3, nanti di sini bisa diisi nomor 1, 2, 3, di sini nomor fakturnya harus sama. Kemudian di sini jumlah unit transaksinya, harga per unitnya. Nah, kemudian total pembayarannya, ini otomatis ya, perkalian dari harga per unit dengan jumlah unit. Kemudian ini rekening. Rekening ini harus diisi untuk transaksi agar bisa masuk ke laporan. Kemudian di sini kategori pendapatan laba ruginya. Di sini ya, sini bisa dipilih. Di sini adalah penjualan udang. Kalau lele ya penjualan lele. Kategori produknya akan otomatis berdasarkan data yang ditaruh di setup. Nah, kemudian ada satu hal, kalau misalnya ada udang yang mati, atau misalnya kolam ini tadinya beli sampai 1,5 juta udang. Dari 1,5 juta udang tersebut, jadi beli 1,5 juta udang misalnya, atau 1 juta udang. Nah, kemudian dari 1 atau 1,5 juta udang tersebut ada 600 yang tidak bisa dijual, atau kan nggak bisa dihitung satu-satu kan. Misalnya sudah diambil
kolamnya sudah hampir habis, hanya ada mungkin 900.000 unit gitu kan, udang. Terus udah nggak ada lagi nih. Nah, kita harus membuat, di sini kan ada di laporan persediaan terlihat nih. Jadi kita masuk ke laporan persediaan. Ini terlihat ada 1.500. Ini ada penjualan. Nah, untuk memastikan bahwa saldonya sudah nol lagi, atau misalnya kolamnya dikuras mau diisi lagi yang baru, kita harus mengenolkan dulu. Cara mengenolkannya adalah di bagian penjualan ini kita buat di akhir perhitungan itu, misalnya dari jumlah unit 600.000, harga tidak usah diisi, total pembayaran tidak usah diisi. Di sini dipilih kategorinya penjualan udang, ya. Jadi ini tidak diisi ya, rekening tidak diisi, angka ini tidak diisi, penjualan udang. Nah, di sini kasih keterangan saja statusnya dibuang, atau misalnya mau bagi-bagi gratis atau gimana, jadi nilainya 0 ya. Tujuannya adalah untuk membuat persediaannya itu balance. Jadi kalau di sini bisa terlihat persediaannya balance. Sudah menjadi 0 lagi. Jadi tidak ada stok yang bisa dijual. Jadi itu untuk pengisian penjualan. Kemudian kalau di sisi pembelian ini sederhana, sama dengan caranya dengan mengisi penjualan tadi. Isian tanggal, nomor faktur, itemnya, pembelian, ini jelas jumlah unitnya, harga per unit, kemudian rekening pembelian, dan kategorinya harus persediaan ya. Ingat, kategorinya harus persediaan. Oke, jadi penjualan dan pembelian sudah. Kemudian berikut adalah modul penerimaan, pengeluaran, atau pembayaran utang piutang. Jadi ini transaksi lain-lain. Jadi di sini sudah ada contoh. Jadi misalnya ini di awal tahun pembuatan kolam 1. Ini kategorinya dipilih, ini masuk misalnya mau dimasukkan ke dalam modal dari kolam 1 ya. Kalau misalnya tidak dipilih ya tidak apa-apa. Jadi begini. Misalnya kolam 1 sudah selesai dipakai, mau dibuat untuk udang batch 6 atau kolam 6. Jadi di sini tidak ada pembuatan kolam lagi. Jadi bisa dianggap bahwa modalnya sudah masuk ke yang kolam 1, kolam 6, anggap aja dapat keuntungan. Kemudian di sini uangnya ini sudah disesuaikan apakah ini uang keluar atau uang masuk. Kemudian ini rekening. Rekening di sini ya kalau misalnya uang keluar atau masuk dari rekening, di sini dipilih rekeningnya. Kemudian di sini dipilih kategori laporannya. Kategori laporan kalau misalnya itu menjadi aset atau menjadi inventaris, di sini dipilih jadi inventaris. Kalau menjadi beban atau pendapatan, dipilih salah satu dari beban atau pendapatan. Perhatikan juga di rekening di sini ada yang pilihannya utang atau piutang. Jadi kalau misalnya pelanggan atau bukan pelanggan lah, ada orang beli sesuatu kepada kita dan mungkin ini bukan udang tapi beli perlengkapan misalnya yang kita misalnya tidak jual, tapi kita mau anggap sebagai pemasukan, itu bisa diisi di sini. Bisa diisi di sini. Demikian juga dengan pengeluaran. Jadi pada dasarnya ini buku kas. Jadi seluruh transaksi kas, utang piutang bisa masuk di sini. Nah, hanya saja perlu diperhatikan, kalau misalnya ada pembayaran utang, itu juga bukan pembayaran utang itu tidak bisa dipilih di sini untuk pembayaran utang piutang ya. Harus ditaruh di kanan, di sini dipilih nomor rekeningnya. Itu agar balance. Ya. Sebagai contoh di sini, nah ini ada utang supplier. Jadi utang ini muncul di sini. Ini ada utang pembelian pakan udang berutang supplier. Ditulisnya di sini utang, masuknya ke persediaan. Nah, kemudian kita bayar nih utangnya. Utangnya kita bayar. Nah, utang yang ada di sini kita pilih di sini, dan di sini utangnya kita bayar menggunakan rekening apa. Jadi di sini dipilih rekeningnya. Kemudian di sini tadi ada kategori HPP utama. Nah, ada kategori HPP tambahan. Ini tujuannya adalah jadi kita pengen tahu nih. Jadi contohnya adalah paling sederhana ini biaya pakan udang. Pakan udang itu untuk kolam yang mana? Di sini kita bisa bedakan kolam 1, kolam 2, dan kolam seterusnya. Dan kita mau pisahkan lagi di sini bahwa ini adalah alokasi biaya pakan udang. Dengan kita memisahkan di sini, maka kita bisa melihat nantinya. Bisa melihat di rekap persediaan. Ini masing-masing biaya pakannya berapa itu bisa terlihat untuk pemisahannya. Tapi secara total angkanya akan dihitung dan bisa muncul di sini.
Sehingga kita bisa tahu per kolam itu total penjualannya berapa, biaya variabelnya berapa, kemudian total profitnya berapa. Oke, jadi saya kira cukup jelas untuk penerimaan dan pengeluaran. Di sini sudah ada contohnya, jadi kalau misalnya pada saat pengisian ada bingung, bisa merefer ke contoh yang ini. Kemudian mutasi rekening, ini hanya untuk mutasi rekening. Kalau terima kas tinggal dipindahkan kemudian ke bank dan selanjutnya. Ini hanya pemindahan uang saja, pemindahan saldo saja. Selanjutnya ini faktor penjualan tadi sudah sedikit dibahas. Jadi hanya perlu memilih di sini, maka informasi yang tadi ditulis bagian penjualan akan muncul. Kemudian di sini bisa dipilih invoice atau nota. Jadi terserah. Kemudian di faktur pembelian. Faktur pembelian juga sama, di sini bisa dipilih nota atau purchase order. Nah, di sini kita bisa milih nomornya. Dan sama juga ini harus diisikan dulu nomornya di modul pembelian. Ada tambah satu kwitansi. Kwitansi ini kita bisa pilih. Kalau di sini sebagai contoh, ya kalau misalnya kita tidak memberikan nota, memberikan kwitansi, kita bisa memilihnya di sini, kwitansi. Hanya saja kwitansi ini mengacu kepada transaksi di penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran utang piutang. Jadi ini adalah untuk multitransaksi saja. Kalau mau bisa dicetak atau bisa di-print dalam bentuk format PDF. Kemudian di sini piutang. Nah, di sini adalah untuk kita monitor masing agen atau pelanggan itu piutangnya bagaimana, utangnya bagaimana. Jadi dua pilihan, ada piutang dan ada utang. Oke, jadi saya kira cukup jelas untuk di bagian transaksi. Ya, terima kasih.